Awal dekade 1950-an menjadi masa paling mencekam bagi masyarakat Jawa Barat. Di tengah keindahan alam pegunungan dan sawah yang hijau, suara tembakan dan ledakan seringkali memecah keheningan malam. Gerombolan bersenjata dari Tentara Islam Indonesia TI, di bawah pimpinan Kartosuwiryo, mulai melakukan serangan-serangan besar terhadap pos-pos pemerintah dan desa-desa yang dianggap tidak sejalan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Wilayah-wilayah seperti Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, Subang, hingga Ciamis menjadi arena pertempuran. Pada malam hari, pasukan TI turun dari hutan, menyerang kantor kecamatan, merampas senjata, dan kadang membakar gudang logistik pemerintah. Mereka juga kerap memaksa rakyat untuk memberikan makanan, pakaian, dan perlindungan dengan alasan zakat perjuangan. Kartosuwiryo memerintahkan bahwa rakyat yang tidak membantu perjuangan Islam dianggap murtad dan boleh diperangi. Konsep ini menyebabkan ketegangan hebat antara penduduk yang mendukung Republik dan mereka yang simpati pada NII. Dalam banyak kasus, rakyat kecil menjadi korban di antara dua kekuatan besar. Ribuan keluarga terpaksa mengungsi. Desa-desa di kaki Gunung Cikuray, Gunung Sawal, dan Gunung Galunggung menjadi kosong karena warganya melarikan diri ke kota. Anak-anak kehilangan sekolah, sawah tak tergarap dan perdagangan lumpuh. Di Garut dan Tasikmalaya, masyarakat hidup dalam ketakutan setiap malam. Tak jarang, mereka terjaga hingga subuh takut rumahnya tiba-tiba diserang atau dibakar. Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Maka dimulailah operasi militer besar-besaran yang dikenal dengan Operasi Bharatayuda. Pasukan TNI bersama kepolisian dikerahkan untuk menumpas gerombolan DITII, membersihkan desa-desa, dan mengamankan jalur ekonomi yang terputus akibat perang gerilya. Namun medan yang sulit membuat operasi itu tidak mudah. Pasukan TI sangat mengenal wilayah mereka. Mereka bergerak cepat, berpencar, dan tahu bagaimana berbaur dengan penduduk. Ketika TNI datang, mereka menghilang ke dalam hutan. Ketika TNI pergi, mereka muncul kembali. Beberapa komandan lapangan TI juga mulai membentuk basis-basis kecil yang otonom. Ada yang taat kepada perintah Kartosuwiryo, tapi ada pula yang bertindak di luar kendalinya. Sebagian mulai melakukan tindakan yang jauh dari ajaran Islam, seperti pemerasan, penculikan, bahkan penyerangan terhadap ulama yang menolak ikut bergabung. Hal ini perlahan membuat sebagian rakyat kehilangan simpati kepada gerakan NII. Dalam berbagai catatan, TI bahkan menyerang pesantren dan tokoh Islam moderat yang dianggap dekat dengan pemerintah. Bagi Kartosuwiryo, Republik yang tidak berdiri atas dasar syariat adalah thagut, dan siapapun yang mendukungnya dianggap berkhianat kepada Islam. Namun bagi banyak ulama lain seperti KH Idham Chalid dan KH Wahid Hashim, tindakan kekerasan itu justru mencederai Islam yang sejati, Islam yang rahmatan lil alamin. Situasi ini semakin membingungkan rakyat. Mereka dihadapkan pada dua pilihan pahit, menyerah kepada NII yang keras menegakkan hukum syariat, atau kepada Republik yang kadang dianggap belum mampu memberi rasa aman. Dalam kenyataannya, mereka hanya ingin hidup damai, bekerja di ladang, membesarkan anak, dan beribadah tanpa rasa takut. Kartosuwiryo yang berada di markasnya di Gunung Geber terus memberi instruksi, "Lah percaya bahwa penderitaan ini adalah ujian dari Allah, dan kemenangan Islam akan datang jika mereka tetap sabar dan istiqamah." Lah sering mengutip ayat Al-Quran, "Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu?" Al-Baqarah 214. Namun bagi pemerintah, kesabaran rakyat sudah mencapai batas. Laporan-laporan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan DITI semakin banyak. Dari Jakarta, Presiden Soekarno memerintahkan agar gerombolan Kartosuwiryo harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Perintah ini menjadi dasar bagi operasi-operasi militer yang lebih agresif pada tahun-tahun berikutnya. Episode ke-7 ini menggambarkan fase di mana perjuangan ideologis Kartosuwiryo berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Dari cita-cita mendirikan negara Islam, gerakannya kini menimbulkan penderitaan luas bagi rakyat Jawa Barat. Namun bagi Kartosuwiryo ini baru awal. Lah yakin bahwa semakin berat ujian, semakin dekat pula pertolongan Allah. Dan karena keyakinan itu ia menolak menyerah.